Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Zat dan perubahannya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Oh, tidak ada yang sakit ya? Tidak ada. Ya. Nah, sekarang Bapak minta salah satu dari kalian pimpin doa ya. Siapa yang pimpin? Ketua kelasnya. Ya, silakan. Halo teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, Bapak minta kita yel-yel bersama-sama dulu ya, yel-yel. Masih ingat? Masih ya. Ya, silakan berdiri. Ayo. Mulai ya. Tepuk fokus. Bila aku jam belajar, maka aku harus fokus. Ya, silakan duduk. Bapak mau absensi kalian dulu ya. Ya. Ahmad Rifki Rahmansah. Hadir. Ayu Nur Setyaningsih. Cornelius. Darius. Izin. Denis. Elpa. Emi. Fatmawati. Febianti. Izin. Hapiji Pratama. Hari Nuryanto. Isa Amelia. Alpa. Jamilah. Karmila. Grestera Putri Talo. Lana Kairunisa. Marcelia. Mardiah. Maya Aulia. Melinda Maranata. Ya. Sekarang untuk memulai pembelajaran dari zat dan perubahannya, Bapak mau tanya kalian terlebih dulu. Kalian pernah lihat lah, tahu kan kayu? Nah, kayu dibuat jadi kursi pernah lihat? Dibuat jadi meja pernah lihat? Nah, terus singkong jadi tapai pernah lihat? Nah, itu motivasi kalian ya, itu persepsi buat kita memulai pembelajaran ya. Nah, biar kalian tahu apa itu zat dan perubahannya. Sekarang Bapak mau menjelaskan terlebih dahulu dari poin-poin penting. Nah, yang Bapak buat. Nah, jadi silakan disimak, diperhatikan dulu ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau menyebutkan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai. Nah, yang pertama, itu dapat menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia. Terus, poin kedua, dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan baik dan benar. Dan poin ketiga, dapat menganalisis ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, apa itu materi? Nah, itu ya. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Wujud materi yang padat, terus ada cair, terus ada gas.
Nah, dapat dilihat ini adalah molekul dari wujud materi. Kalau yang padat, dia struktur molekulnya lebih rapi ya, terstruktur. Nah, terus kalau cair dia renggang. Nah, kalau gas dia agak sedikit renggang ya, lumayan banyak lah gas itu. Nah, jadi ini adalah contoh dari materi tersebut. Nah, kalau batu, kalau padat itu seperti lihat di gambar batu ya. Nah, padat bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar, molekulnya teratur dan rapat. Nah, contohnya batu, baja, kapur, papan tulis, kayu, besi, dan lain-lain. Yang berikutnya cair. Nah, itu dapat dilihat ya, contohnya seperti air minum. Cair bentuk selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Volumenya tetap, molekulnya teratur dan renggang. Contoh air, minyak goreng, bensin, alkohol, solar. Berikutnya gas ya. Nah, dapat dilihat gas seperti di dalam balon ya. Nah, gas bentuk dan volume tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Molekul tidak teratur dan sangat renggang. Contoh udara, uap air, gas bumi. Nah, air memiliki bentuk yang selalu berubah sesuai pada tempatnya. Dapat dilihat ya, kalau gelas, itu ada gelas, ada mangkok, ada botol. Nah, ini contoh dari yang padat tadi ya, itu besi kan gambarnya. Besi kuat dan mudah dibentuk, tahan terhadap panas, titik leleh atau lebur relatif tinggi, tidak mudah terbakar, dan mudah berkarat. Nah, ini sifat fisika ya, nah ini sifat kimia. Bapak ulang kembali ya, kalau sifat fisika kuat dan mudah dibentuk, tahan terhadap panas, titik leleh atau titik leburnya relatif tinggi, sedangkan sifat kimia tidak mudah terbakar dan mudah berkarat. Nah, sifat fisika, sifat yang berhubungan dengan perubahan fisis materi itu, seperti wujud, warna, rasa, aroma, kerapatan, kelarutan, kekerasan elastisitas, titik didih, titik beku, titik leleh atau lebur, daya hantar listrik. Nah, sedangkan sifat kimia, sifat yang menunjukkan kemampuan suatu materi untuk melakukan reaksi kimia. Poin-poinnya mudah atau tidaknya terbakar, mudah atau tidak mudah membusuk, mudah atau tidaknya berkarat, mudah atau tidaknya bereaksi, fermentasi. Selanjutnya, perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat atau materi baru. Ya. Nah, sedangkan perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat atau materi baru. Nah, ini contohnya ya, seperti pada gambar. Nah, merobek kertas. Merobek kertas itu contoh dari perubahan fisika, karena dia tidak menghasilkan zat baru, kembali ke bentuk seperti semula ya. Nah, sedangkan kertas dibakar itu perubahan kimia, karena dia menjadi abu. Kan perubahan zat. Nah, itu perubahan kimia. Nah, seperti lilin meleleh, itu perubahan fisika, karena volume dan masanya sama aja ya, nggak ada berubah walaupun meleleh. Nah, lilin terbakar, perubahan kimia. Nah, ini contohnya lagi. Nah, perubahan fisika atau perubahan kimia. Kalian lihat, itu ada es batu. Es batu, dia dari air, dari padat kan, beku, dia mencair. Berarti itu adalah perubahan fisika. Fisika karena dia tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan ini yang contoh berikutnya, buah membusuk, berarti perubahan kimia, karena dia menjadikan
zat yang baru, menghasilkan zat baru ya, komposisinya berbeda dan sifatnya. Nah, perubahan fisika, perubahan wujud, perubahan bentuk, perubahan ukuran, pelarutan. Sedangkan perubahan kimia, perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan endapan, pembentukan gas. Nah, seperti perubahan fisika ya, es mencair, kayu menjadi kursi. Nah, seperti yang Bapak kasih pemantik di awal tadi, kayu menjadi kursi, beras digiling menjadi tepung, pelarutan gula. Nah, itu adalah perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia, daun kering dari hijau menjadi kuning. Pembakaran kertas, kapur dimasukkan dalam air, petasan meledak. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari perubahan wujud ya. Nah, ini dapat dilihat. Nah, seperti ini gas kepadat, dia mengkristal. Ini mengkristal. Mengkristal, dia mengkristal contohnya seperti salju. Salju. Atau kalian lihat di kulkas, pernah lihat salju kan di kulkas? Nah, itu gas kepadat ya, itu mengkristal contohnya. Terus kalau padat ke gas itu menyublim. Ibaratnya seperti kapur barus atau kapur barus yang di dalam lemari. Kalau didiamkan dalam lemari maka akan habis jadi gas kan. Begitu juga seperti seandainya kita garam. Garam itu kita panaskan di sendok seandainya. Dia akan menguap. Maksudnya dia akan menyublim ya, dia akan habis dari padat ke gas. Nah, terus yang padat ke cair ini mencair ya, seperti contohnya es batu tadi, ya kan? Padat mencair. Jadi cair berarti dia seperti contohnya seperti es batu, sama seperti cair membeku. Seperti es batu juga ya, dari air dimasukkan ke kulkas membeku. Nah, terus yang berikutnya gas ke cair itu mengembun. Dapat dilihat kan seperti kita taruh es batu di dalam gelas, pasti ada embunnya kan? Sama pasti tahu kalau kita seperti di jalan pagi-pagi kaca helm kalian basah, nah itu embun ya. Nah, terus cair ke gas itu menguap seperti kita memanaskan air ya. Memanaskan air lama-kelamaan akan menguap dan akan habis ya. Nah, itu penjelasan dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Nah, sekarang untuk menambah wawasan kalian, Bapak akan menampilkan video dari pembelajaran perubahan zat ya. Anak-anak berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar mengenai zat dan perubahannya, yaitu tentang suatu berkati materi atau zat. Nah, sebelum masuk materi, apakah kalian pernah minum air galon? Ini ditandalkan ada air galon. Nah, pasti dari kalian di rumah mengonsumsi air galon atau pernah juga mencobanya. Nah, dari mana sih didapatkan air galon itu? Padahal air di dalamnya itu tidak dimasak, tetapi kenapa kita dapat mengkonsumsinya? Sedangkan jika kita mengkonsumsi langsung dari sumur, justru kita akan mengalami sakit perut. Nah, kita akan bahas materi ini terlebih dahulu, kemudian nanti kalian akan mengetahui bagaimana cara mendapatkan air galon itu yang dapat langsung kita minum tanpa memasaknya terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke pengertian dari materi dulu ya. Materi atau zat ini adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga volume. Oleh karena itu, memiliki volume, maka materi juga memiliki ruang tertentu berdasarkan sifat kimianya. Materi dibagi menjadi beberapa golongan atau lebih dikenal dengan
Nah, pada pembelajaran hari ini ada tiga sama yang akan kita bahas, yaitu tentang klasifikasi materi, ada pemeriksaan campuran, dan yang ketiga itu pemanfaatan metode pemeriksaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita itu adalah menjelaskan tentang klasifikasi materi, menjelaskan tentang metode pemeriksaan campuran, dan juga menjelaskan tentang pemanfaatan metode pemeriksaan campuran dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu klasifikasi materi. Klasifikasi materi atau zat ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, masing-masing klasifikasi ini juga dibagi menjadi beberapa golongan lagi. Misalnya pada unsur itu dibagi menjadi tiga golongan, yaitu logam, non-logam, dan semilogam. Kemudian pada senyawa itu ada asam, basa, dan garam. Dan pada campuran ada dua, yaitu homogen dan juga heterogen. Mari kita bahasan satu persatu. Yang pertama yaitu unsur. Unsur ini adalah zat yang kita dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, ada beberapa aturan penulisan nama unsur. Yang pertama itu jika satu unsur dilambangkan dalam satu huruf, maka harus digunakan huruf kapital. Misalnya karbon yaitu C, dan nitrogen itu N. Nah, aturan yang kedua itu jika suatu unsur dilambangkan dengan dua huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya itu menggunakan huruf kecil. Misalnya tembaga yaitu Cu dan emas Au. Nah, yang ketiga ini beberapa unsur ada yang diberi lambang berdasarkan nama latinnya. Misalkan besi diberi lambang Fe, berasal dari nama latinnya yaitu ferrum. Kemudian perak dituliskan Ag yang mempunyai nama latin argentum, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini ada sistem periodik unsur. Jadi unsur yang ditemukan itu sudah disusun oleh ilmuwan menjadi sistem periodik unsur. Nah, yang biru ini adalah unsur logam, kemudian yang kuning agak gelap itu semi logam, dan yang kuning terang adalah non logam. Saat ini unsur yang telah teridentifikasi ada 118 unsur, di mana 92 unsur diantaranya adalah unsur alami atau ditemukan di alam, dan sisanya adalah buatan atau dibuat melalui percobaan. Nah, kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu unsur logam. Unsur logam ini juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu ada wujud gasnya pada suhu panas atau 25 derajat itu adalah padat, kecuali raksa dan cesium berbentuk cair. Yang kedua, bersifat konduktor atau pengantar listrik yang baik. Nah, yang ketiga itu mengkilap jika digosok. Yang keempat, dapat ditempa dan dapat diregangkan. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama itu ada lithium, kedua natrium, ketiga kalium, keempat rubidium. Atau kita dapat lihat dalam sistem periodik unsur itu unsur yang berwarna biru. Selanjutnya unsur non-logam. Unsur non-logam ini memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat, yaitu pada suhu kamar wujud zat ada yang berbentuk zat padat, zat cair, dan gas. Jadi bentuknya itu ada tiga jenis. Nah, kemudian unsur yang berubah zat pada umumnya rapuh atau ketat atau mudah patah. Contohnya itu karbon. Nah, di sini ada gambar arang ya. Nah, itu merupakan karbon. Yang ketiga yaitu bersifat isolator atau tidak menghantarkan listrik, kecuali grafit atau karbon, dan tidak mengkilap meskipun digosok kecuali intan. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan unsur logam dan juga non-logam. Kita lihat ya. Nah, selanjutnya unsur semi logam. Unsur semi logam atau bisa disebut dengan metaloid adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat kalikan dari logam ke non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam maupun sifat non-logam. Nah, biasanya ini bersifat semikonduktor sehingga banyak digunakan sebagai contoh
buat komponen transistor, IC, dan dioda. Nah, contoh unsur metaloid ini ada silikon, boron, dan arsen. Nah, klasifikasi materi yang kedua yaitu senyawa. Senyawa ini adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua buah unsur atau lebih secara kimia. Dapat kita artikan juga sebagai gabungan antara dua unsur atau lebih dari hasil reaksi kimia. Contohnya ada air, garam dapur, asam suka. Nah, senyawa ini juga dibedakan menjadi dua, ada senyawa alam dan senyawa buatan. Senyawa alam ditemukan di alam sebagai mineral, contohnya ada kapur, garam, dan air. Kemudian senyawa buatan itu yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya alkohol, gula, vitamin, dan sebagainya. Nah, kemudian ada asam basa dan garam. Ini termasuk ke dalam senyawa. Ini kita dapat lihat ada 3 larutan, ada larutan asam, netral, dan basa. Diuji menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Dan di sebelah kanan ada gambar skala pH. Jadi air biasa atau air mineral ini itu terletak pada pH. Nah, selanjutnya yang klasifikasi ketiga yaitu campuran. Campuran ini adalah tersusun dari 2 atau lebih unsur dan senyawa, yang mana sifat dan unsur senyawanya tidak sama. Contohnya ada air dan gula, air dan garam, air dan pasir, dan masih banyak yang lainnya. Bedanya dalam campuran dengan senyawa yaitu senyawa merupakan hasil dari reaksi kimia, sedangkan campuran bukan hasil dari reaksi kimia. Campuran ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran homogen ini adalah campuran yang komposisi zat jenisnya merata, atau bisa disebut juga dengan larutan. Campuran homogen itu meliputi larutan asam, basa, garam, campuran air, dan gula. Selanjutnya, yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen ini adalah campuran antara 2 jenis atau lebih partikel-partikel penyusunnya, masih bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara sederhana, kita dapat mengatakan campuran yang komposisi zat penyusunnya tidak merata. Nah, kemudian campuran heterogen ini juga dibagi lagi jadi 2, yaitu suspensi dan koloid. Nah, pada suspensi ini campuran heterogen di mana partikel-partikelnya terlihat dengan mata telanjang, sedangkan untuk yang koloid itu campuran dalam macam zat atau lebih yang bersifat antara larutan dan suspensi. Jika dilihat sepintas, koloid tampak lebih homogen, tetapi jika dilihat dengan mikroskop ultra bersifat heterogen. Nah, yang kedua yaitu metode pemisahan campuran. Nah, metode pemisahan campuran itu di sini kita tuliskan ada 5, yaitu filtrasi, kristalisasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Silakan anak-anak baca kembali pada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, yang ketiga ada pemanfaatan metode pemisahan campuran. Kita lihat di sini ada beberapa contoh dari pemanfaatan metode pemisahan campuran. Pertama yaitu penyediaan air minum. Nah, di sini seperti kasus yang kita bahas di awal, kenapa kita bisa langsung minum air dari galon itu? Karena sudah dilakukan pemisahan campuran menggunakan metode destilasi. Nah, kemudian ada pemanfaatan untuk pemurnian bahan dapur. Ini menggunakan metode penyuapan dan juga kristalisasi. Dan yang ketiga itu ada pengolahan minyak bumi. Nah, di sini itu setelah gambar bensin yang merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi melalui metode pemisahan campuran destilasi. Selanjutnya, sebagai review pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah menyiapkan sebuah game yaitu cari kata. Nah, silakan anak-anak bisa mengetikkan di Google kalian yaitu like cari kata yang tertera pada layar. Ini akan ditampilkan website EduCandy. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang Bapak minta kalian
membentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Silahkan dibagikan sekarang. Sudah? Nah, di sini Bapak tentukan aja ya kelompoknya. Nah, jadi begini. Di sini ada 4 kelompok kan. Nah, Bapak tunjuk untuk kelompok 1. Silakan kalian ya. Kalian sebelah kiri, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, Bapak jelaskan terlebih dulu ya. Sebelum kalian memulai praktikum atau mulai proses pengumpulan data. Nah, dari kelompok 1 ini dia menyiapkan alat dan bahan. Isikan gelas plastik dengan air mineral, ya kan? Ini percobaan memasukkan tablet vitamin C ke dalam gelas plastik. Terus dicampurkan dengan betadin. Betadinnya sebanyak 10 tetes ya. Nah, sekarang perwakilan dari kalian mengambil ini bahannya. Silakan. Nah, silakan dilihat ya. Keterangannya sudah dilihat kan? Nah, silakan kalian coba. Nanti kalian mencatat waktu dan perubahan yang terjadi. Stopwatch dulu ya. Nah, sekarang untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini menyiapkan alat dan bahan. Nah, di sini sama ya. 2 gelas plastik dan air mineral. Masukkan 1 sendok gula pasir dan gula merah. Nah, kalian sama mengamati waktu. Silakan perwakilannya mengambil bahan yang sudah tersedia. Untuk kelompok 3 itu menyiapkan alat dan bahan sama ya, sedia plastik, gelas plastik, terus air cuka dan telur. Sama mencatat waktu dan perubahannya. Nah, silakan perwakilan. Ya. Sama. Nggak apa-apa aja ya. Nah, terus kelompok 4. Kelompok 4 ini menyiapkan alat dan bahan yaitu berupa kertas HPS dan lilin ya. Nah, sama mengamati dan mencatat waktu juga. Silakan perwakilannya. Untuk mengerjakannya dapat dilihat, coba dilihat dulu. Nah, ini. Nah, data hasil pengamatan. Ini contohnya ya, contohnya tapai menjadi, maksudnya singkong menjadi tapai. Ya. Terus ada atau tidak zat baru.
Dijawab ada. Ya kan? Karena singkong menjadi tapai berarti ada zat baru. Sedangkan untuk perubahannya yaitu perubahan kimia ya, karena menghasilkan zat baru. Sedangkan alasannya gini. Seandainya karena singkong itu mengandung senyawa. Nah, seandainya kan penjelasannya. Terus kalau singkong dicampur dan ragi, senyawanya akan menjadi, nah gini kan, akan berubah bereaksi. Nah itu contohnya ya. Terus yang di belakang untuk pertanyaannya silahkan kalian, banyak ya dari sumber buku dan internet. Nah silahkan kalian apa yang kalian pelajari di atas silahkan diperhatikan. Nah faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan zat dan pada percobaanmu. Terus yang keduanya, berapa lama perubahan zat yang terjadi pada percobaanmu. Yang ketiga, jelaskan perbedaan sebelum dan setelah terjadi perubahan zat. Ya. Terus yang terakhir, tuliskan contoh perubahan fisika dan kimia yang ada di lingkungan sekitarmu. Ya. Nah, sekarang silahkan dikerjakan. Ya. Nah, ya, silakan baca petunjuknya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Langsung aja kerjakan, nggak apa-apa. Nggak usah dia, kalian aja langsung kerjakan. Vitamin. Lima tetes. Nggak apa-apa aja, lebih nggak apa-apa juga. 5 tetes. Bentar. Masukkan. Coba diaduk dulu, aduk dulu. Tambah lagi 5 tetes. Ya. Coba masukkan. Ya. 3. Ya, 3 coba. Diaduk. Gak apa-apa. Nah. Terus berikutnya tambahkan lagi sana. 10 tetes. 10 tetes. Tambahkan 2 ini, nanti diaduk. Ya. Ya, aduk. Ya sudah, silakan hasil pengamatannya apa? Ini kan? Ya, tulislah. Hasilnya di sini. Nah, di sana. Enggak, langsung aja kerjakan aja.
Gula merahnya adalah. Oh ya. Satu bulan tadi. Anu aja, jangan dipotong seperempat ya. Seperempat. Udah bisa nggak kalian? Ya dihancurkan, gimana caranya? Hancurkan. Coba dia ya hancur. Yang penting dapat. Dirobek aja tuh. Nggak bisa. Vitamin C salah yang btw sebenarnya jahai ya narai lah. Hah? Kalau nomor ponsel ya, Makanya nanti udah narai lah. benar. Ya secukupnya aja nggak apa-apa. Nah aduk. Kalian tadi sudah catat perubahan waktunya lah? Ya sudah. Nanti kalian tulis di sini ya perubahan waktunya. Jam berapa? Nah. Kalian tadi salah, sebenarnya salah bawa. Yang dibawa ini sebenarnya vitamin C yang besar tuh, bukan yang kecil, makanya. Tapi ini tetap sama aja hasilnya. Ini perubahannya, vitamin C yang besar yang 1500 ke 1 itu. Nah itu aja. Itu yang maksud Bapak, yang pil besar. Makanya dia nggak berubah. Berubah aja nih sudah. Tapi ini menetralkan dari betadin. Saya tulis hasil tadi. Itu yang Bapak kirim tadi, inilah di alasan yang di share teman tadi. Kalian aja yang bikin. Nah ini apa, ada perubahannya kira-kira. Seandainya data dari si hasil pengamatan ini, tadi kan betadin diteteskan, dimasukkan vitamin C. Dia berubah nggak? Berubah. Berarti data hasil pengamatannya dari pencampuran betadin dan vitamin C ada perubahan zat. Gitu aja ya, perubahan zat. Dicampurkan karena dari vitamin C itu menetralkan dari betadin. Makanya dia kembali bening lagi. Itu sudah. Diaduk ya, sop watt ya. Itu nanti. Ini dulu. Udah kalian itu perubahan ini ya. Ini perubahan kimia. Perubahan kimia. Nah, udah. Gimana? Ini dulu. Sudah stop. Udah ya. Sudah catat di nomor 2. Nah, itu. Nah, terus kalian yang di tabel, nah itu lagi hitung lagi nih. Yang berikutnya. Sudah catat, tulis dulu itu, nanti lupa. Boleh simpan. Ya. Terus yang ini, gula merah lagi. Ya, off aja, sudah stop. Nah, udah. Off aja. Nah, punya kalian ini
perubahan tidak menghasilkan zat baru. Perubahan fisika masih tetap kan? Nah, itu perubahan fisika berarti punya kalian. Itu tadi mana yang lembaran, nah data hasil pengamatannya apa? Gula, data hasil pengamatan gini ya. Air mineral tadi dimasukkan gula, tidak mengalami perubahan, gitu aja data hasil pengamatannya. Tidak mengalami perubahan. Sama gula merah tidak mengalami perubahan ya. Jadi ini perubahan fisika. Ini sama tadi lah, ini perubahan kimia. Kalian tadi kan keterangan dari data hasil pengamatannya, air dimasukkan betadin dan vitamin C. Nah, itu reaksi perubahan kimia. Itu di data hasil pengamatannya ya. Ini silakan keterangannya apa? Ya semuanya aja. Oh, kalian pecahkan nggak telurnya? Ada lagi Pak pas satu. Iya, jangan pecahkan. Yang satu, ya yang satunya. Yang Di samping aja. Taruh samping sana. Ya, diamkan aja. Banyak-banyak aja tuh air cukanya. Sudah dihitung lah. Nggak apa-apa aja, teteskan lagi air cukanya tuh. Nggak apa-apa, tambah lagi. Oh, habis kah? masih ada. Oh, enggak usah aja. Biar aja. Silakan catat data hasil pengamatannya. Ini lagi. Baca keterangannya. Silakan dicoba. Isi nggak apa-apa aja. Lihat semeja. Oh, di sini harus saja. Enggak, bakar dengan lilin, hidupin lilinnya dulu. Teteskan dulu air. Ya. Ya, langsung pasang aja nggak apa-apa. Nah itu. Beri dulu. Berarti kalian ada 2 percobaan lah maksudnya. Ya, ini dibakar juga. Bakar tapi potong aja nih. Bagi dua dulu. Bagi dua dulu. Dibakar langsung, nanti dimatikan langsung lah.
Taruh aja di sini gak apa-apa. Langsung bakar, matikan aja. Ya, bakar aja. Matikan langsung. Ya, sudah, tiup. Matikan. Ya. Matikan. Ya, ini gak apa-apa aja. Gak apa-apa. Kalian cuman ini ya, data hasil pengamatan. Data hasil pengamatannya seandainya ini kan walaupun ini gak apa-apa aja nih. Rapikan. Nah, ini kertas jadi abu tadi apa? Perubahan. Nah, perubahan kimia. Nah, data hasil pengamatan tadi kalian tulis ini. Kertas dibakar gitu. Kertas dibakar menjadi abu. Nah, gitu ya, data hasil pengamatannya. Kertas dibakar menjadi abu, gitu aja. Terus obat nyamuk dibakar, nah aja terdapat apa, jadi apa, gitu aja. Waktunya catat aja lah, catat nggak apa-apa. Nah, kalau obat nyamuk sudah aja, nggak apa-apa, catatannya nggak apa-apa, seberapa, terserah aja. Ya, sambil dirapikan loh. Kalian nggak bawa tempatnya tadi, bawa tempat buat membakarnya tadi. Sebab apa? Salah juga tadi, nggak bilang. Taruhlah sekarang. Sudah. Ini lagi. Yang anunya mana? Yang barang ininya. Nah itu, lihat coba. Nah ini isi nih. Ini isi. Nah itulah. Nanti kalian bacalah ininya. Nah ininya dibaca, ininya dibaca ya, ininya baca juga. Ya udah, kerjakan tuh lah. Mana punya kalian? Terus ini lagi. Nah ini, udah. Nah ini sudah jelaskan perbedaan sebelum dan sesudah. Ini nanti kalian bacakan lah. Nah ini ya. Silakan kalian cari sumber di internet gak apa-apa. Tunggu aja. Itu nanti mengelupas. Itu perubahan kimia lah. Nah mengelupas nanti. Jadi biar aja didiamkan ya. Nanti kita lihatlah. Nah kalian sambil menunggu ini tapi kalian silahkan tulis inilah. Nih dijawab lah. Nanti ini yang dibacakan. Nah kalian gitu juga lah. Nah ini alasannya itu tadi ya yang Bapak kirim tadi. Berubah alasannya. Terus kerjakan ini yang di belakang. Nah nanti itu yang kalian dibacakan di depan. Data hasil pengamatan kalian di sini apa? Nah perubahan zat berarti di sini ada perubahan warna lah. Kalian membahas tentang perubahan warna ya. Tulis tambah lagi lah perubahan warna. Silahkan ditulis di ini. Ini udah lah. Oh iya benar. Ini. Bapak lihat ini. Terus. Ini meleleh lah. Ini meleleh. Data hasil pengamatannya. Nah, itu bentar. Meleleh apa? Ini perubahan gas ya. Perubahan gas.
terdapat gas, ditulis saja sini. Perubahan gas ya di sininya. Ada gas, terdapat gas gitu. Ya kan ini perubahan gas kayaknya. Penjelasannya silahkan kalian mencari sumbernya di mana-mana. Gas pada telur, ketik aja di internet muncul. Tambah data hasil pengamatannya. Nah ini proses pembakaran lah ini namanya. Matikan ya, gak apa-apa ini. Matikan ya, gak apa-apa. Bro. Proses pembakaran. Ini nanti kalau sudah selesai anunya apa nih percobaan kita presentasi nggak apa-apa aja, langsung dicatat aja waktunya lah habisnya berapa. Kalau sudah selesai nanti. Itu pengumpulan data loh. Nah, melakukan pengamatan. Jadi itu. Airnya lagi lah. Ini dibuang aja lah. Dibuang aja. Gak apa-apa. Ada air lagi, minta air lagi. Buang aja. Minta airnya ya. Ya buang aja ke samping. Airnya tuh buang aja. Ya. Nah nanti kalian nanti baca hasil pengamatan bahwa ininya bahannya bilang aja penjelasan yang tadi ya, yang ini dibaca ya. Nah dibaca ini dia bawa nanti satu orang bawa aja duanya ya. Itu hasil percobaan ini, gak usah tadi simpan ke laci aja. Nah sama kalian tadi lah, ini dibawa lah hasilnya lah, dibaca tuh nanti. Jangan dibuang. Taruh dulu. Ini dibawa nantilah satu orang bawa dua lah. Ya ada yang baca, ada yang bawa ini ya. Iya dibawa. Nah nanti kalian dibaca di depan bawa ini ya hasil pengamatannya. Baik, nanti kalian bawa ya. Ini matikan aja nih, matikan. Ini abunya ini bawa aja nanti. Ya satu orang bawa. Dibawa aja buat ini depan nanti penjelasan presentasi. Imbitlah dan lilin teh. Ya kah jadi kata anu teh lilin patailah. Imbitnya lilin. Udah imbitnya lilinnya. Lilinnya dibawa juga lah. Tutup, matikan aja lilinnya. Matikan. Nah, sudah belum? Udah. Udah ya? Sudah? Udah semua? Udah semua? Nah, sekarang kita membuat ini ya, presentasi kelompok. Presentasi kelompok. Ya, dimulai dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya. 4 orang semuanya. Nah, silakan kalau kelompok lain mau kasih pertanyaan, tidak.
Ini menjadi pertanyaan denarel. Benaran. Hah? Jadi perubahan warna dia. TG perubahan warna. Dibaca semuanya lah yang tadi. Silakan disimak ya, teman yang bacakan. Silakan. Halo, selamat pagi. Belum. Di mana nih? Pegang aja. Mana nih? Pegang aja. Nah, ya gitu. Kayak gini. Ya gitu aja. Ya gitu aja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Ayu Nurjaningsih. Dan saya Mardia. Saya Arki Ramansyah. Saya Kurniayu. Kami ingin mempresentasikan data hasil percobaan dari betadin dan vitamin. Data hasil pengamatan dari percobaan penambahan vitamin ke dalam larutan betadin dapat diketahui telah terjadi perubahan zat. Di sini ada perubahan zat baru yang tadinya berwarna betadin merah menjadi putih. Perubahan fisika atau kimia ini terjadi perubahan kimia. Alasannya, meneteskan betadin ke dalam air dicampur vitamin C merupakan perubahan kimia karena terjadi reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dengan ion iodin dalam betadin. Asam askorbat dalam vitamin C dioksidan oleh iodin dan berubah menjadi iodiurul. Iodin yang terlarut dalam betadin hilang dari air. Warna air berubah menjadi bening. Jadi, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan zat pada percobaan? Baik. 1. Kadar betadin dan vitamin dalam campuran mempengaruhi intensitas reaksi konsentrasi larutan. Suhu pH larutan waktu reaksi cahaya. Berapa lama perubahan zat yang terjadi pada percobaan? 10,48 detik. Ada beberapa contoh perubahan fisik dan kimia yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya balok es mencair dan pengkaratan besi. Sekarang kalau baik ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kelompok 1 kembali. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Saya lanjutkan kelompok 2. Usah hujan sama aja. Nah, sudah mulai mutih lihat. Baca.
Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Fatmawati. Nama saya Lana Heronisa. Nama saya Biji Pratama. Nama saya Dini Safi Pratama. Siapkan alat dan bahan. Siapkan 2 gelas plastik dan isi dengan air mineral. Langsung. Data hasil. Air mineral dimasukkan, gula pasir tidak mengalami perubahan meleleh. Ada atau tidak ada zat baru? Tidak ada. Dibacanya gini, data hasil pengamatan kami, air mineral dimasukkan gula. Terus ada atau tidak zat baru? Jawab tidak ada. Perubahan fisika atau kimia? Fisika. Itulah alasannya. Nah gitu maksudnya. Langsung. Ya itu bacanya. Data hasil pengamatan. Data hasil pengamatan air mineral dimasukkan gula pasir tidak mengalami perubahan. Ada atau tidak zat baru? Tidak ada. Perubahan fisika atau kimia? Perubahannya fisika. Alasan karena dimasukkan gula pasir dalam air mineral tidak memiliki perubahan. Air mineral dimasukkan gula merah tidak mengalami perubahan. Ada atau tidak ada zat baru? Tidak ada. Perubahan fisika atau kimia? Fisika. Alasannya karena dimasukkan gula merah dalam air mineral tidak memiliki perubahan. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan zat pada percobaanmu? Warna dan rasa. Berapa lama perubahan zat yang terjadi pada percobaan? Gula putih 30 detik, 33 detik, gula merah 57 detik. Jelaskan perbedaan sebelum dan setelah terjadi perubahan zat. Air mineral dan gula pasir sebelum diaduk warna putih dan diaduk tetap sama warna putih. Air mineral dan gula merah sebelum diaduk warna coklat dan setelah diaduk pudar dengan air mineral warna oranye kemasan. Tuliskan contoh perubahan fisika dan kimia yang ada di lingkungan sekitarmu. Perubahan warna dan rasa. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, silahkan dilanjutkan kelompok 3 untuk ke depan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Indra. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yaitu hasil percobaan telur direndam air cuka. Sebelumnya perkenalkan, saya Kristera Putri Talo. Saya Carmila. Saya Jumila. Saya Melinda Maranata. Saya Widanto. Jadi percobaan kami yaitu telur direndam air cuka. Data hasil pengamatan terdapat gas. Ada atau tidak ada zat baru, yaitu jawaban kami ada. Perubahan fisika atau kimia.
perubahan kimia. Alasan, karena reaksi kimia antara asam asetat dalam cuka dengan kalsium karbonat dalam cangkang telur. Pertanyaan pertama, apa saja yang mempengaruhi perubahan zat pada percobaan kami? Yaitu faktor antara asam asetat dalam cuka dengan kalsium karbonat dalam cangkang telur dan faktor perubahan kimia. Yang kedua, berapa lama perubahan zat yang terjadi pada percobaan kami? Yaitu 16 menit 6 detik, 66. Yang ketiga, jelaskan perbedaan sebelum dan setelah terjadinya perubahan zat. Perubahan pada cangkang telur adalah pada saat sebelum direndam air cuka, kulit telur masih keras. Dan pada saat direndam air cuka selama 16 menit 6,66 detik, cangkang telur melemah dan mengupas. Yang keempat, tuliskan contoh perubahan fisika dan kimia yang ada di lingkungan sekitar. Perubahan fisika yaitu kayu menjadi kursi, sedangkan perubahan kimia yaitu proses pencernaan pada tubuh. Perubahan oksigen menjadi karbon dioksida saat bernapas. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Jika tidak ada, kami dari kelompok 3 akan menutup presentasi kami pada pagi hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Silakan kelompok 4. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas pengamatan kami. Data hasil pengamatan kami yaitu ada kertas dibakar menjadi abu. Ada atau tidak ada zat baru? Ada. Perubahan fisika atau kimia? Jawaban kami kimia. Alasannya karena kertas yang dibakar semula putih berubah menjadi hitam setelah dibakar. Yang kedua ada obat nyamuk yang dibakar menjadi abu. Ada atau tidak zat baru? Ada. Perubahan fisika atau kimia? Jawabannya kimia. Karena alasannya karena menghasilkan zat baru, yaitu abu. Yang terakhir ada lilin yang dibakar. Ada atau tidak zat baru? Tidak ada. Perubahan fisika atau kimia? Jawabannya fisika. Alasannya karena lilin yang dibakar hingga meleleh, lilin tersebut akan kembali padat setelah didiamkan. Faktor apa saja yang memengaruhi perubahan zat pada percobaanmu? Suhu panas juga penting dalam perubahan zat. Juga ada reaksi kimia, sifat alami zat juga memengaruhi perubahan yang terjadi. Oksigen juga diperlukan dalam proses pembakaran. Berapa lama perubahan zat yang terjadi pada percobaanmu? Lilin sekitar 1-5 menit tergantung suhunya. Kertas HPS sekitar 7 detik.
Obat nyamuk 1 sampai 3 menit. Jelaskan perbedaan sebelum dan setelah terjadi perubahan zat. Lilin, sebelumnya berbentuk padat dan keras. Setelah dibakar menjadi cair, perubahan fisik, hanya wujud perubahan. Yang kedua, kertas HPS. Sebelum dibakar berbentuk padat dan kaku. Setelah dibakar bisa basah atau terbakar menjadi abu. Yang ketiga, ada obat nyamuk. Sebelum dibakar berbentuk padat atau cair. Setelah dibakar menghasilkan asap atau penguapan. Yang keempat, tuliskan contoh perubahan fisika dan kimia yang ada di lingkungan sekitarmu. Misalnya kertas yang dirobek atau pembekuan air. Ya, ada pertanyaan? Belum biasa. Yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih. Oke, nah dari tadi kan sudah ada beberapa hasil pengamatan yang didapatkan, ya. Nah dari pengamatan yang didapatkan kalian, ada yang mencair, ada yang meleleh, ada yang jadi gas, ada yang proses dari pembakarannya. Nah itu data hasil pengamatan kalian yang kalian dapati. Nah itu adalah beberapa dari perubahan kimia dan perubahan fisika, ya. Perubahan kimia dan perubahan fisika dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang kalian kerjakan seperti yang tadi. Nah, sebenarnya masih banyak yang terdapat di lingkungan sekitar kita, masih banyak. Nah, sekarang sekarang kita bersama-sama menyimpulkan. Oke, kesimpulan kita pada percobaan yang kalian lakukan apa kira-kira? Apa simpulannya? Halo? Simpul ya. Simpulannya adalah perubahan zat merupakan peristiwa perubahan atau fase suatu zat menjadi bentuk lain. Ya, betul ya. Kalau yang lain, kelompok lain, simpulannya apa? Ada? Ya, silakan. Apa kesimpulannya? Ya. Gak apa-apa. Ya, silakan. Perubahan zat merupakan peristiwa perubahan bentuk atau fase suatu zat menjadi bentuk lain. Baik. Kamu ada yang lain? Gak ada. Ya. Kesimpulan perubahan zat, perubahan fisika, perubahannya yang hanya mengubah bentuk atau wujud suatu zat tanpa menghasilkan zat baru, contohnya lilin mencair. Perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru dengan komposisi dan sifat yang berbeda dari zat asal, contohnya kertas atau obat nyamuk yang dibakar menjadi abu. Ya, betul ya. Nah, jadi kesimpulannya perubahan wujud zat ya. Nah, wujud zat. Nah, zat kan gini. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kalau perubahan fisika dia bersifat sementara. Mengapa sementara? Karena dia kembali ke bentuk semula ya. Gitu. Seperti kalau perubahan kimia itu perubahan tetap. Nah, tetap kenapa? Karena dia perubahan wujudnya ya. Mengalami perubahan wujud. Nah, itu ya kesimpulannya. Tambahan dari kesimpulan perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, sekarang Bapak kalian silakan kembali ke posisinya, posisi seperti semula ya, silakan.
Nah, sekarang kalian akan mengerjakan post test. Nah, hasil evaluasinya. Kerjakan ya. Nah, ini Bapak bagikan. Silakan dikerjakan. Jangan ya. Ya. Silakan dikerjakan ya. Bapak kasih waktu 30 menit. Dikerjakan dari sekarang. Tapi aku jadi terseot 30 menit dengarai lah. Hah? Pulang deh. Ya 10 menit sudah kan selesai. Hah? Udah 10 menit lah. Silakan dikerjakan ya. Bapak kasih waktu 10 menit.
Itu berapa menit deh? Itu berapa menit deh? Hah? Tunggu dia narik sampai 30 tuh. Tahi. Ija tuh 30 menit loh. Berarti ija jam 30 lah. Denar apa pandar? Denar apa pandar? Rekam kan ya. Belum dia tuh. Belum tuh.
Ya, sekarang silahkan dikumpulkan hasil dari evaluasinya. Ya, kumpulkan ke depan. Kumpul aja, kumpul ke depan semuanya. Enggak apa-apa, kumpul aja, kumpul semuanya. Jadi nama Wak. Langsung. Nah, sudah selesai ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, udah ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang energi, usaha, dan daya ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, Bapak mau kasih kalian pesan dulu ya. Pesan untuk terus belajar. Karena belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Itu aja ya. Nah, sekarang satu orang pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.